ada di titik balik tuh lu ngerasa lelah atau lu dapat teguran? Dapat teguran. Seperti apa ditegurnya, Bang? Tanggal 21 Mei 2011 itu gua kecelakaan. Stay on track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, episode pertama langsung sama Raja terakhir sebenarnya dia. Bang Assalamualaikum. Girendi. Wah, gila sih. Aja. Nah, gue tepuk tangan tuh karena apresiasi, Bang. Gue sebelum ke podcast ini berlanjut, gue pengen terima kasih dulu sama lu, Bang. Karena dengan adanya gue ketemu lu yang di Circle K ya, akhirnya gue dapet ini. Gak perlu presentasi banyak, gak perlu bikin deck, gak perlu gue sampai investor keringet dingin dan lain-lain membudah, gak perlu gue, Bang. Dan akhirnya tiba-tiba sebulan kemudian dapat hal ini. Makasih. Makasih. Sama-sama. Semoga berkah dan bermanfaat. Betul. Jadi akhirnya ketika gue pengen jadi apa, akhirnya jadi ini gitu, Bang. Ketika hidup gue jadi apa, kalau ini nanya acara tentang spiritual journey, justru gue spiritual journey gara-gara ada ini gitu. Yeah. Dan gue akhirnya menemukan spiritual journey gue di sini. Tapi karena ini episode tentang lu, Bang, gue bakal tanya-tanya tentang sosok bernama Girendi ini. Nama asli lu siapa, Bang, asli lu? Randy Giusti. Giusti. Artinya apa tuh? Gak tahu ya, nanya bapak gue kayaknya. Enggak, kalau singkat ceritanya kata bokap gue itu dia tuh seneng sama salah satu pemain bola, tapi gue lupa dari negara mana tuh, namanya Giusti. Giusti. Tapi gue nggak tahu karena gue nggak ngerti bola sampai sekarang. Gak apa-apa, gak masalah. Tapi emang nama Giusti itu gue baru udah nemu di lu doang kan, Bang? Ya. Paling ada aja satu yang aduh Giusti. Itu Gusti. Oh ya, salah. Paling itu doang, Bang. Tapi gue nama Giusti baru ada, tapi nggak ada something spesial gitu ya. Nggak ada. Tapi itu kayaknya wah ini namanya keren banget. Nah, seorang Randy Giusti yang gue pertama tahu, dan mungkin ketika profilnya kita di Lower Third ini gue liatin ada namanya Randy Giusti, dia dikenal sebagai director film memang sekarang. Iya, sekarang kebetulan alhamdulillah dapat kepercayaan, maksudnya dapat kepercayaan berada di fase di industri perfilman gitu. Ya sebenarnya saya nggak cuman jadi sutradara aja gitu. Sebenarnya semua editing masih. Masih. Editing masih sendiri, Bang, kan? Masih. Ada tim juga tapi kadang-kadang masih turun. Kalau misalnya lu yang nggak enak syuting gitu lu. Ya, atau kadang-kadang jadi cuman sekedar kreatif. Ya masih semuanya. Terus kalau teman-teman butuh kayak, bro bantuin gue dong syuting, lu nggak ada apa, gue nggak ada lokasi nih, bantu nyariin lokasi, ya gue jadi unit lokasi juga. Wah, hajar. Gue jadi art juga, bantuin art, hajar gitu. Nah sebenarnya lu maunya jadi orang film, Bang, dulunya? Sebenarnya gue emang ketertarikan di dunia seni. Dari kecil gue lebih interest ke seni gitu. Gue senang gambar kayak gitu-gitu. Okay. Nah, sampai akhirnya tuh gue mutusin kuliah buat hijrah ke Bandung. Oh, jadi asli lu bukan orang Bandung aslinya? Enggak, gue aslinya Surabaya. Terus gue pernah sekolah di Jakarta sama di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang? Ya, Kepulauan Riau. Oh, ngapain tuh, Bang? Ikut, kebenaran keluarga nyokap tuh banyak di sana dulu. Jadi karena emang gue nakal nih, keluarga tuh di Bandung tuh, orang tua gue di Bandung, kakak gue di Bandung. Tapi gue dilempar di sana gitu. emang gue yang pengen gitu. Maksudnya pengen mencari jati diri aja gitu. Oke, terus? Ya udah, jadi akhirnya gue pengen kuliah itu, wah di mana ya? Kayaknya di Bandung seru gitu. Nah, gue tuh belum pernah masuk Bandung sama sekali. Oh, justru belum? Liburan pun enggak. Gue belum pernah nginjekin kaki di Bandung seumur hidup gue sebelum kuliah. Kenapa lu nggak langsung IKJ gitu kan? Kalau misalnya enggak tahu kenapa gue pengennya sebenarnya, makanya dari awal itu gue pengennya tuh cuman nyari, gue pengen ke grafis sebenarnya. Oke. Gitu. Akhirnya gue coba daftar di situ. Dulu tuh ada beberapa opsi sih. Gue bakal ke ITB, ITENAS atau kemana gitu kan, atau Unikom, dan akhirnya gue ke Widyatama. Enggak, tapi kan message-nya lu tuh pengen Bandungnya gitu kan? Iya, gue pengen Bandung. Kebayang lu emang apa waktu itu? Dingin.
Dingin karena gue kota yang pernah gue ini tuh dingin. Dari Surabaya itu udah panas, Oh. Jakarta panas. Oh, jadi mindsetnya kalau ke Bandung tuh kayaknya sejuk, ngadem gitu. Sejuk, adem. Nah, jadi gue mindsetnya ke sana, gue pengen ke satu kota yang beda nih sama dari gue pertama kali lahir sampai tamat SMA tuh gue pengen suasana baru aja gitu. Lah, tapi kan belum nyambung sampai ke perfilman tadi, Bang. Belum. Lu Ke Bandung dulu. Ya, Bandung dulu tuh. Terus Iya. masuknya pun lu katanya Widya Tama dan bukan perfilman tuh kan? Bukan, Nggak di ada Widya tuh. Tama tuh kebenaran ada Fakultas Desain Komunikasi Visual Di saat kafe. itu. Ya di kafe. Gue masuk situ ngambil grafis. Paling bikin poster filmnya tuh lumayan. Ya, nah, Lu- terus sebenarnya karena gue sering kayak kan kalau DKV tuh anti senioritas ya. Iya. Jadi kayak kita tuh bener-bener dirangkul sama senior gitu, sama Oh. kakak tingkat tuh diajak. Nah, Hmm. kakak tingkat gue tuh kalau nggak salah gue, nama komunitas siapa ya? Revolta kalau nggak salah. Itu apa tuh? Gue lupa lagi. Ya pokoknya Revolta itu tuh senior di DKV, mereka tuh sering garap video klip kayak gitu-gitu. Oh, oke. Band-band indie di Bandung Iya, gitu. iya, iya. Nah di situ tuh mulai gue ngeliatin kayak mereka gitu, mulai ada rasa ketertarikan. Ya, jadi dari fotografi ya pengen gue nyoba nyicipin ke dari gambar, dari fotografi gue pengen tuh coba ke yang bergerak nih gitu. Nah di situ jadi gue belajar kayak editing apa segala macam gitu. Sebenarnya oke. lebih interestnya tuh gue ke film editing. Oh, malah tapi pas waktu zaman di Widya Tama tuh Hmm. ketemu sama interest ke dunia. Iya udah di situ, oke, udah oke. di situ, udah. Terus akhirnya ya udah gue mulai coba, cuman saat itu tuh gimana sih caranya menjadi kru film? Mau bukan langsung tentang apa tapi coba untuk jadi kru film gitu ya. Iya, karena Risetnya menurut susah. gue karena gue lebih nyaman di lapangan. Oh, Nah, gue oke. orangnya lumayan introvert, jadi gue nggak bisa di depan kamera. Oke. Gue nggak percaya diri aja gitu sama bentukan gue tuh, gue nggak percaya Masa diri. sih, Bang? Apalagi bentukan Serius, kayak serius. gue ya. Serius. Apalagi bentukan kayak gue coba. jadi waktu itu tuh jadi gue gimana caranya nih ya gue bisa masuk ke nyemplung di industri lah. Oh, nyepung di Nyemplung, industri filmnya gitu. Nah akhirnya dulu tuh gue dapet info kalau di Jakarta tuh di setiap PH tuh ada Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 4 sore itu ada jadwal casting di PH gede lah. Oke, itu zaman masih lu dapat info itu pas masih kuliah? Masih kuliah. Jadi gue ada temenan, kayak teman gue tuh udah jadi talent kayak gitu-gitu kan. Oke. Terus kalau casting iklan tuh banyak tuh hampir setiap hari ada gitu kan. Nah terus gue iseng lah gimana caranya gue bisa kenal sama orang-orang ya gitu, masuk ke industri itu dulu deh gitu. Tapi lewat jalur casting, Bang? Maksudnya jalur Iya, jadi gue casting bro. Nah jadi zaman itu tuh gue casting ke semua Lucu. PH. Iya, gue ikut casting. Karena kalau di casting di kantor PH itu ya, jadi mereka tuh jadi nyimpen database kan. Iya. Nah nyimpen database setiap talent yang profiling ke sana gitu, masuk casting. Itu ada dan tidak ada project mereka akan oper casting sebenarnya. Oke. Nah nanti ketika sometimes mereka mau produksi, Butuh mereka ya? akan cari data. Oke. Misalnya, wah saya butuh talent usia sekian, tinggi badannya sekian, kulitnya sawo matang atau putih atau yang gelap gitu. Mereka nyari, nanti keluar kan datanya. Wah ini oke nih, coba di calling kayak gitu. Info tugas bagus ya. Nah iya, jadi buat teman-teman ya kayak emang pengen terjun ke perfilman mau nyoba. Oh, tapi kalau sekarang banyak jalur sih. Kalau dulu nggak ada jalur ya. Gua butuh model buat ketabrak mobil. Ada nih si Reza nih, cocok. Bro ini bentar, ini dummy atau Boleh Bang, kayaknya boleh. Abang, Bang. boleh minum ya? Apa nama Bang? Cheers dulu dong. Sukses buat stay on track. Stay on track. Oke. Lihat sudah prepare, ada gelasnya guys. Aduh, masya Allah. Oke lanjut ya. Jadi akhirnya gue tuh casting lah, singkat cerita. Terus karena gue tuh orangnya introvert, tapi gue seneng ngobrol karena buat cari ilmu. Menurut gue, ya di dunia entertainment itu, di dunia seni itu tuh semuanya tuh learning by doing sih. Jadi kayak lu bisa dapetin satu ilmu, tapi harus sambil lu lakuin gitu.
Nah, denger tuh, gua bakal highlight tuh kata-kata itu. Ya, jadi learning by doing. Iya. Lu nggak bisa cuma pelajarin teori aja gitu. Jadi semuanya harus lo lewatin Tapi dulu. aneh Akhirnya lu juga, Bang. ngerti. Maksudnya ketika lu pengen deket sama krunya, tapi lu casting, harusnya casting kan ketemu sama teman-teman lu yang casting juga dong. Iya. Nah, tapi gua ngobrol sama teman-teman yang ikut Hmm. casting, talent-talent tuh gua ngobrol juga gitu. Cuman kayak gua lebih nyari nih siapa ya gitu kan. Wah, ini Oh. orang kantornya. Oh, ini ternyata casting director kayak gitu-gitu. Oh, jadi pasti. Iya, jadi gua iya. ngobrolnya tuh sama orang-orang kantor kayak gitu-gitu. Oh, karena emang yang pasti yang datang tuh yang bukan audisi ya sebenarnya. Yang casting tuh namanya casting director. Ya, ada Rata-rata- casting director, Oh, iya, tapi ya. kan ada caster juga nanti di dalamnya kan. Ada yang megang kameranya, yang ngarahin apa segala macem. Oh, benar. Cuman juga ada nanti tuh, casting guys. director yang untuk ketika mereka PH itu ada project kan nanti mereka yang mulai ngekurasi lah gitu siapa Iya, yang iya. kira-kira talent yang cocok siapa. Oke. Nah, setelah itu lu akhirnya ngobrol dan ketemu. Ya, Nah, ngobrol-ngobrol. ternyata- Ngobrol tuh gua ini kayak Pak, kalau ada peran-peran figuran saya boleh lah gitu, pengen nyobain. Oh, kayak gua ke lu. Oh iya Bang, iya iya. Oh, aja gua, Bang. Iya. Oh, Bang, kalau ada apa juga kamu. Sama karena kan kita harus jangan gengsi, jangan ditahan kayak gitu. Betul. Setuju. Karena gue tujuannya juga buat belajar kan, Hmm. gue buat cari ilmu gitu. Iya. Cuman gimana caranya gue nggak ikut ke sekolah acting gitu, gue nggak ini karena gue kosong banget. Gue nekat saat itu karena gue yang tadi gue bilang kan gue Iya. introvert, gue nggak bisa di depan kamera gitu. Mungkin kalau gue nggak introvert, gue nggak akan kuliah itu, gue mending masuk ke sekolah modeling kali ya daripada Bisa, jadi DKV bisa. gitu ya kan. Heeh. Maksudnya gue nggak butuh skill belakang layarnya. Tanpa ngejual lagi, Bang. Ya itu relatif sih, Hmm. relatif ya. Karena maksudnya kalau di entertainment juga nggak peduli, wah ini ganteng, wah ini cantik, nggak. Oh, gitu, Bang. Yang dibutuh tuh Maksudnya karakter. kirain mindset gue tuh harus ganteng gitu. Oh enggak. Kalau- Kalau ngomongin ganteng, yang lebih ganteng lagi banyak. Kan Iya di atas sih. langit ada langit, bro. Yang ngomongin cantik, ya tapi kan gimana Iya kebutuhan. sih. Karena kan di setiap project juga kan nggak muluk harus yang cantik gitu. Tergantung juga development ceritanya, konsepnya seperti apa yang dibutuhin talentnya. Nah, tuh kata-kata Iya. langsung dari seorang director film. Jadi nggak harus cantik atau ganteng ya, Bang, tapi sesuai Nggak. sama kebutuhan karakter lu. Yes. Justru lu harus ngedalamin sebenarnya lu tuh bagusnya di mana gitu ya, Bang ya? Enggak juga sebenarnya gini. Gimana tuh? Kalau misalnya lu memutuskan untuk menjadi seorang talent atau seorang aktor gitu ya, lu harus bisa terus memposisikan diri lu tuh sebagai tempat kosong, Oh, kotak oke. atau gelas kosong gitu. Ah, Kalau gue isi air lu jadi tempat minum, hmm. kalau gue isi sampah lu jadi tempat sampah. Oh iya. Nah jadi ketika lu datang ke set gitu, emang insya Allah ada rezekinya gabung di satu project ya, lu harus ngosongin ego lu dan siapa diri lu gitu. Karena Paham, di paham. lapangan di cerita orang nggak akan mau tahu lu siapa Iya. gitu. Iya. Yang penting lu kasih aja kontribusi lu total masuk ke dalam sini, masuk ke dalam karakter, masuk ke dalam cerita, itu semuanya ya insya Allah jalannya lancar. Wah, daging tuh, guys. Ya, Catat ya. karena percuma, nggak ada yang peduli juga gitu, lu siapa, lu anak siapa, lu datang pakai angkot apa lu bawa Mercy atau bawa apa, nggak ada yang peduli juga. Wah. Maksudnya ya udah, lu datang sebagai diri lu aja. Ketika emang lu sudah ada mendapat satu kepercayaan, ya berarti semua orang yang akan terlibat di sana tuh sudah sepenuhnya oke, dia yang akan berperan sebagai si A ya. Wah. Dah, lu datang harus menjadi si A. Betul. Apalagi kan karakter development juga biasanya panjang ya, Bang. Kalau Ya kita nggak pasti bisa kan kalau bawain kita kan ya kan pasti ada prep ya setiap Iya. kita sebelum syuting itu. Termasuk ada reading Iya. nanti gitu kan. Kita ada workshopnya juga, ya macam-macam. Wah. Di situ ya gimana kita sebagai talent menghilangkan ego aja siapa diri kita sebenarnya gitu. Kalau dulu gua banyak malunya, grogi, gua keringet dingin gitu kayak ketemu sama artis kayak gitu-gitu ya. Tapi harus profesional gimana ceritanya ya. Di belakang layar ya gua akan menghargai senior-senior ini gitu. Dan gua bertanya pasti. Bukannya jadi malah Bukan Hubungan jadi ya? bukan lu narik diri akhirnya aduh, saya ekstras nih. Atau saya pemeran pembantu. Kayaknya saya nggak pantas deh di situ. Saya mojok aja deh. Nah, tapi yang keterima sama orang-orang kita di lapangan sebagai orang produksi, ini kenapa orang bikin kubu sendiri sih gitu. tuh, guys. Jadi malah dianggap sombong. Iya. Makanya kalau mungkin banyak yang dengar
ekstras tuh lebih sombong daripada artisnya. Gitu, bukan masalah sombong. Saat itu gue ngerasain. Tapi malu. Posisi gue jadi ekstras dulu, maksudnya masih jadi figuran, jadi peran yang tidak penting gitu, yang kelihatan di belakang cuma blur doang, gue buat ngisi doang. Itu tuh ngerasa nggak pantas aja buat so asik gitu. Jadi serba salah. Mau so asik, ya kan, mau so deket gitu. Lu siapa? Lu siapa gitu. Mau ngejauh diomongin juga. Oh, mungkin jadi banget sih. Jangan terlalu so asik mungkin Bang ya. Jangan Ya, terlalu, biasa tapi aja. tapi jangan terlalu mendekat terlalu menjauh juga gitu. Iya. Nah, tadi kan akhirnya lu ketemu sama beberapa kru. Terus setelah Ya. itu proyek pertama akhirnya ke perfilman apa tuh Bang yang lu inget? Akhirnya FTV. Dapat FTV gua. pertama dapat FTV langsung. Ya. Jadi apa? Jadi alhamdulillah nggak jadi ekstra sih. Jadi pemeran pembantu lah. Maksudnya nempel tapi sama tetap pemeran karakter. utama. Ya. Wah, keren ya. Iya, Maksudnya iya. langsung dapat karakter itu ya, maksudnya. Ingat Bang karakternya apa Bang? Karakternya jadi anak motor tapi selengean. Nah, setelah masuk tadi tuh udah mulai kayaknya kan, wah gua dapet nih. Gua ke Jakarta, gua dapet peran utama. Enggak Dapat peran. Tah, gua tanya, di saat itu posisi keagamaan lu seperti apa, Bang? Maksudnya lu masih emang saat itu bodo amat sama Islam atau emang gua sholat tapi nggak terlalu gitu. enggak, kalau boleh jujur ya, zaman itu gue kayaknya nggak sholat deh. Serius bro, nggak sholat. Gue masih mungkin sekitar umur 17, 16 atau 17 deh kayaknya. Awal-awal kuliah itu 17-an. Oh, kuliah tuh berarti 18 ya, 18 19. 17. Gue tamat SMA 17 tahun. Wah, gila Bang. Berarti yang 5 tahun gue yang SD-nya. diloncat SD-nya. Iya. Nah, jadi saat itu tuh ya emang lu bayangin, gue tamat sekolah kan di Tanjung Pinang ya. Yeah. Tanjung Pinang tuh kalau bisa kita bilang daerah. Jadi gue lumayan kaget gitu pas ke Bandung gitu ya. Pergaulan teman-teman, habit dari ya apa ya, kayak kulturnya ya, culture-nya culture ya, bener culture ya. culture-nya itu kan lumayan beda ya gitu. Terus apalagi gue kayak di DKV tuh mungkin hampir setiap hari gue minum ya, dari bangun tidur tuh udah minum tuh. Kreativitas Bang ya, itu kita masih berkedok. Iya, sebuah kreativitas butuh minum. Iya, masih zaman itu masih kedoknya kayak ya gue anak seni itu ya gini, selengean gue mabok gitu. Jadi gue jujur gue nggak sholat gue. Kesal sama sekali. Benar-benar kayak yang, tapi pemahaman Islam lu tentang Tuhan tuh masih ya, Tuhan tuh, atau lu lebih ke ateis atau ke enggak gue masih sadar kalau gue Islam aja. Bukan KTP juga sih, kayak sholat Jumat gue masih, tapi kadang-kadang. Oke. Gue kadang-kadang sholat Jumat, kadang-kadang enggak gitu. Ya kalau ada aja, kalau mau aja gitu. Tapi emang kalau dari kecil gue tuh paling nggak bisa ninggalin puasa Ramadan. Oh, karena tuh udah masuk ke habit berarti Bang. Udah habit. Oh, tapi kalau puasa Ramadan mah lancar. Nggak pernah batal juga. Bahkan di lokasi syuting pun gue puasa. Meskipun malamnya mabok. Iya. Ya serius. Jadi gue dari dulu tuh punya pemahaman gini, men. Jadi kayak emang gue tahu gitu, 1 tetes alkohol itu sholat ibadah lu nggak diterima 40 tahun. Yeah. Tapi gue kayak punya pemahaman lain tuh, dalam artian yang tahu sholat gue, ibadah gue itu diterima apa enggak kan Allah doang. Iya. Bukan Maksudnya orang-orang. Kebaikan gue tetap jalanin ya masih itu. Iya, kalau zaman dulu tuh ini STMJ ya. Iya. Sholat terus maksiat jalan, ya kan? Nah itu mungkin kalau bisa digambarin gue kayak gitu tuh. Itu tuh tetap Islam Bang, cuma namanya Islam prosetan. Ya pokoknya gitu. Gue hampir nggak. Oke. Zaman maksudnya gini, titik lu baru masuk ke dunia entertain aja waktu itu, FTV aja lu udah masih belum kenal agama lu lah. Sampai akhirnya di titik pencapaian yang lu pengen seperti apa Bang waktu di Jakarta? Akhirnya gue dapet nih, gue puas nih akhirnya gue seperti apa? Pencapaian seperti apa waktu itu? Enggak, gue orangnya nggak pernah puas. Oh, jadi gue ketika lu syuting nih, artis-artis yang gue lihat tuh sama artis ini, gue artisnya gede-gede banget Bang. Yeah. Itu
lu masih belum merasa oh itu akhirnya gue di sini gitu. Belum, karena tujuan gue di situ bukan buat kenal artis-artis. Aslinya bang. Enggak, gue Maksudnya enggak ketika pengen. seorang director tuh gue akhirnya mendirect seorang ini, ngedirect seorang ini. Enggak, justru itu challenging banget buat gue kalau kita ngomongin posisinya menjadi seorang director ya. Ketika ngedirect aktor-aktor senior gitu, yang bukan senior tapi masih usianya muda, tapi yang udah senior lah, emang artis senior tuh challenging banget gitu. Gimana kita bisa ngasih treatment, bisa nyampein treatment kita mau seperti apa gitu di lapangan gitu. Tapi alhamdulillahnya gue bisa ketemu sama orang-orang aktor yang emang benar-benar mereka pure seniman dan bisa memahami porsi, walaupun siapa sih Randy, director baru, anak muda gitu, ngapain. Cuman ada juga mereka yang berpikir oke, nggak apa-apa, kita bakal ngikut kok apapun yang dikatakan sama sutradara gitu, karena dia yang akan bertanggung jawab. Ya juga sih, kadang kesusahan tuh bukan dari skripnya malah, tapi sama kan kalau director tuh sama development orang-orang ya bang ya. Kita kan ya maksudnya pelajarannya adalah kita tuh harus bonding sih sama tim, karena artis dari tim penyutradaraan sampai PU sekalipun semua kita yang terlibat, termasuk artisnya, manajer artisnya, kita kerja sama. Kita tuh kerja tim di situ. Nah bukan sekedar action cut guys. Bukan, berat. Itu kompleks banget yang kita pikirin gitu. Bukan hanya gue mikirin harus moodnya talent seperti apa, tapi mood kru gue juga itu prioritas gue gitu. Karena nggak sedikit gitu kayak departemen sama departemen yang akan clash kayak gitu. Itu sering banget kejadian. Ya itu yang emang harus di handling. Nah, gue gak akan ngomongin masalah perihal dunia entertainment tuh nggak semuanya juga jelek ya. Maksudnya nggak setiap juga itu kan balik lagi ke orang ya. Tapi ada gak sih lu pernah ngerasa di saat popularitas sudah oke di sisi itu yang, tapi lu kan anggapnya belum oke nih di sini, makanya belum puas. Tapi pernah ngerasa gak ada sesuatu yang di saat itu wah ini gue kayaknya nggak harus ngelakuin ini dosa banget deh kayaknya, atau emang jalanin terus aja? Pernah gak ada titik? Lebih ke ya udah gue ngejalanin doang sih, ngejalanin kayak mungkin rasa-rasa penasaran ya, manusiawi kan, maksudnya anak muda penasaran lu tuh akan lebih banyak sih. Kayak misalnya lu punya circle lingkungan teman-teman yang gampang banget kayak gonta-ganti cewek, ya kayak gitu-gitu kan sering ya, maksudnya kita laki-laki gitu. Zaman-zaman muda tuh masih selalu kayak gitu. Terus kan mencari tahu gimana sih kok bisa dapet ya. Oh, temen gue si A nih duitnya banyak. Oh, temen gue yang satu lagi ganteng. Oh, yang satu lagi punya popularitas. Mau itu anak band, artis kayak gitu-gitu kan. Dapet gitu gampang gitu buat dapetin pacar gitu. Nggak, maksudnya berarti lu malah nyari, bukan terjerumus. Maksudnya ketika enggak, dibilang nyari enggak, terjerumus juga enggak. Jadi kayak jalan aja. Berjalan gitu, aja. Gitu. Oh, jadi kadang-kadang ada kan, Bang? Gue pengen banget mabok. Gue pengen banget semua cewek dapat sekian gitu, enggak? Enggak punya niat kayak mau ngejalin hubungan serius gitu loh. Jadi gue kayak ya deket sama cewek ya udah. Berarti alamnya aja do it gitu. Alamnya aja yang dukung ya, bukan lu yang nyari gitu kan? Iya. Bukan alam yang baik nih, alam baka kayaknya. Karena gue tidak ngerasa terjerumus, gue berjalan aja, tapi itu jalannya menuju gue terjerumus jadinya. Iya, oh berarti ketidaksadaran akan keterjerumusan ini justru ya? Iya, dunia kan. Dunia. Oke. Nah sekarang gue tanya, lu ngerasa lelah, lu ada di titik balik tuh, lu ngerasa lelah atau lu dapat teguran? Dapat teguran. Nah apa tuh bang? Sebelum dapat teguran gue udah mulai merasa lelah, tapi gue nggak tahu lelah gue ini harus dibawa kemana. Nah kita tanya dulu nih, lelahnya tuh seperti apa bang? Maksudnya kan kita setiap orang beda-beda lah, ada masa lelah atau dunia gitu ya, atau tentang kemaksiatan. Lalu titik lelahnya itu gimana? Kayak wah capek ya gue gini-gini aja gitu. Gini-gini aja tuh maksudnya dengan malamnya gue mabok gitu ya, main, tidur, bangun, makan, repeat, tidur lagi kalau nggak ada kerjaan gitu ya, malamnya nyambung lagi gitu, dan gitu terus gitu. Capek gak sih? Jadi bukan lebih lelah tapi kayak jenuh aja gitu. Nah untuk yang umuran 17, 18, 20 kan ini tuh menjadi sebuah mimpian bang. Pergi ke dunia Jakarta happy, terus lu bisa mabok, terus ketemu dengan cewek banyak pun
semuanya pengen seperti itu. Ada beberapa orang seperti itu, lu dunia malam dan lain-lain, tapi ternyata udah jalanin, ternyata capek bang. Capek kalau cuma hanya gitu-gitu aja terus kan, maksudnya ya rasanya sama. Oke, tapi lu belum langsung gua tiap pengen sholat lah, nggak ada gitu, tapi lu dapatnya akhirnya teguran. Iya. Tapi suka gak bang ketika lelah, gue sholat ya gitu. Ada juga. Ada juga. Tapi kayak lebih triggernya tuh paling di sholat Jumat doang. Oh itu sholat Jumat karena Enggak, orang lain banyakan gitu ya. Iya lu bayangin gini deh. Subuh, jam sholat subuh itu gue masih di jalan pulang. Ya. Sampai rumah atau kosan kan tidur. Oke. Tidur bangun siang, udah nggak kedengeran tuh azan zuhur. Ketutup. Makan ya kan, udah enggak tuh sampai ke asarnya mungkin leha-leha apa segala macam, ya udah mandi, udah keburu malam, teman-teman udah ayo sini Ikut udah lagi, siap-siap udah lagi. lagi. Ya kayak gitu. Oke. Jadi mungkin kalau kayak trigger siang-siang tuh kan karena kalau misalnya Jumat kan kayak dari jam 10 tuh udah mulai ngaji gitu kan. Nah, jadi udah wah Jumatan nih. Ya minimal gua saat itu minimal seminggu sekali gua ibadah lah. Tapi karena Jumatan juga teman-teman lu karena ikutan ke bawah juga mungkin ya. Enggak, gua sendiri aja. Asli aja bang. Serius. Gua karena Jumatan ada yang ngajak lu. Enggak, gua sendiri. Oke, nah akhirnya lu ditegur. Ya, seperti apa ditegurnya bang? Ditegurnya banyak. Jadi kalau gue kalau gue boleh cerita, ini mungkin gue pertama kali sih cerita di sini. Mungkin kayak teman-teman baru banyak yang nggak tahu juga perjalanan gue gitu ya. Okay. Tanggal 21 Mei 2011 itu gue kecelakaan tunggal motor. Kecelakaan tunggal itu di Bandung. Nah 2021 itu tuh ya gue sekitar umur 21-22an ya. 2011 tuh 21-22. Iya kayaknya itu emang lagi di fase-fase gue, kalau gue keluar mukanya waras tuh temen gue bilang bukan lu nih gitu. Maksudnya gimana bang? Jadi kayaknya gue harus dengan maboknya gue, harus dengan drugsnya gue gitu loh. Terus? Sekelam itu gitu, maksudnya di momen itu gitu. Yeah. Nah terus akhirnya ya mungkin Allah udah capek ya kasih sentilan-sentilan kecil. Ya itu mau urusan sama kepolisian, urusan sama rumah sakit, urusan saya dipukulin sama orang karena salah pukul gitu ya. Sampai bonyok-bonyok itu dikasih terus, tapi tetap aja masih ngejalanin. Itu nggak mempan bang? Nggak mempan. Wah. Gue masih kayak ya udahlah, malah masih ego kayak wah anjir gue cari nih orang yang kemana siapa nih gitu. Bang, gue mau diancam masukin penjara bang gara-gara masalah kasus laptop doang. Gue sholat tahajudnya gila-gilaan bang. Ngeri. Nah ini lu segera gitu aja nggak takut ya? Enggak, karena lalu akhirnya lu diapain tuh? Nah akhirnya tuh tadi ke tanggal yang tadi gue sebutin 21 akhirnya, Mei 2011 itu tepat 1 minggu gue baru habis ulang tahun. 1 minggu setelah ulang tahun? Ya gue ulang tahun tanggal 14 Mei. Nah ini tanggal 21 Mei nya tuh tepat 1 minggu banget itu. Jadi gue ada undangan nih ke satu kafe lah di Bandung. Gue sama temen kontrakan gue tuh kita yaudah yuk kesana yuk nyamperin. Oke. Pakai motornya dia, motornya temen gue ini. Yaudah kita jalan, baru jarak mungkin sekitar 10 meter. Ban motornya bocor. Tatar biar orang lain paham tuh, Bandungnya daerah mana tuh bang? Biar dulu gue ngontrak di Ciamplas. Daerah Ciamplas, berarti daerah situ. Ya, kafenya di Dago. Di Dago, waktu lewat Gandok, Siliwangi gitu ya? Enggak lewat Gandok kan. Kalau Ciamplas kan turun ke bawah tuh. Turun ke bawah, naik flyover ke Taman Sari ya. Ke kiri ke arah ITB. Oh ya, karena jalur ke sana ya? Iya. Oh iya. Nah, gue ke situ tuh, ya kan. Nah, di depan rumah sakit Advent, kalau tahu Advent, itu bannya bocor. Oke. Nah, bannya bocor, kita bengong tuh, nyari, kita dorong ke Cipaganti, ke arah Cipagantinya. Ke arah ke atas malah ya. Iya, kita dorong ke sana, tambal ban, sambil bengong-bengong ngerokok berdua kan. Kayak gue ke sana yuk, balik aja apa ya gitu kan. Udah ada feeling. Iya, kayak pertanda kali ya. Cuman kan saat itu kayak apa sih? Ya biasa aja gitu. Akhirnya udah tambal ban, berangkat tuh kita ke sana. Wah, dengan euforia yang luar biasa ya, karena teman-teman dari Jakarta segala macam datang, bla bla bla. Wah, itu segala tuh
minuman, obat apa segala macam tuh ada. Maksudnya selalu pas berangkat, sebelum berangkat udah gitu duluan. Enggak, itu Oh, enggak. keadaan gue lagi sadar karena emang Oh, Iya. Niat nanti di kafe bakal seperti itu gitu. iya nih Oh. ini tadi ceritanya tuh udah sampai kafe ceritanya, udah sampai kafe tuh di sana tuh Oke. euforianya tuh udah ada banget kan, semua tuh udah pada mabok apa segala macam. Oh, oke. Nah cuman kayak gua tuh lebih kayak nahan gitu kayak oh ya minum, oh ya tapi gua pura-pura minum, ngerti gak lu? Yang biasanya gue minum tapi kayak wah lu nggak asik lu, wah itu kan selalu tuh, wah lu nggak asik. Ada yang ya gue lupa, pokoknya ada yang ngasih gue kayak obat apa segala macam itu nggak gue makan, gue taruh di selipan celana. Kalau celana jeans ada yang saku kecil ya kan, Iya. nah gue taruh di situ. Raja gimana coba? Pura-pura udah mabuk ceritanya, Oh. karena gue emang lagi nggak mood banget tuh malam itu, lagi nggak mood banget. Sebelumnya ada apa? Atau emang ada kila-kila bangun tidur udah langsung gitu aja? Nggak ada kayak aduh kayak itu udah mulai kayak aduh capek gue mau keluar malam, cuman udah rame anak-anak kan BBM ya zaman dulu. Wah ayo dong. Oh ya udah akhirnya maksain buat Oh, kesana. berarti maksudnya si kila-kila kejadian itu tuh udah mulai meresap ke udah disetting banget gitu ya. Kenapa? Iya jadi maksudnya sebenarnya gini, apa yang kita laluin, apa yang musibah mau apa tuh sebenarnya ya emang udah ada pertanda-pertanda sih sebenarnya. Kalau kita kait-kaitin setelah kejadian. Iya. Ya, tapi kalau lu kaitin ke hal negatif jadi negatif, lu kaitin ke hal positif jadi positif. Tergantung mindset. Oh, berarti terus setelah lu akhirnya nggak terlalu, tapi lu terus di daerah di kafe itu beresnya? Itu nggak lama, mungkin sekitar jam 1 kan, jam 1 malam kita cabut. Gue bilang ke teman gue, Om lapar nih kita makan aja yuk. Yaudah makan mana, Cimbeluit deh gitu. Yaudah cabut ke parkiran. Gue bilang gue yang nyetir motor lu ya. Oh, lu sama temen lu? Ya yang punya motor nih, yang punya motor di belakang nggak pakai helmnya gue yang pakai. Kita helmnya cuma satu dia. Helmnya cuma satu, gue yang pakai helm half face. Nah dari Dago tuh kita jalan terus masuk ke kafe halaman tuh, kenal kan? Ya. Nah itu kan masuk ke Siliwangi. Betul. Nah pas masuk ke Siliwangi itu zaman 2011 itu seingat gue ya, di sana tuh itu jalan paling gelap. Betul. Dan nggak ada pembatas jalan. Betul. Nggak kelihatan tuh, nggak ada spotlight Nggak tuh nggak ada tuh. gambar-gambaran kayak sekarang tuh. Nggak ada. Itu masih pohon-pohon semua tuh. Wah pohon gede-gede itu yang rimbun-rimbun. Nah di situ pas gua baru belok banget, itu kita pelan tuh. Nah terus gua makin ngerem. Zaman itu kan banyak gangster ya. Iya. Lagi yang banyak bacok-bacokan tuh. Betul. Nah jam 1 malam gua kan kepikirannya saat gua belok itu, gua dengar dari arah McD itu kan satu jalur ya, harusnya cuma dari jalur Siliwangi ke arah McD-nya doang kan? Iya. Nah kan harus muter gitu ya, kalau mau ke kafe halaman, ya kan? Nah ini tuh gue dengar lawan arah. Jadi ketika gue belok dari kafe halaman, nah gue dengar suara motor dari sini. Tapi nggak ada lampunya, suara motornya ramai banget kan. Gak bisa, dia harus putar dulu kan? Iya, tapi lawan arah tuh dari arah gelap-gelap itu. Nah gue makin pelan, tapi gue nggak ngobrol sama teman gue. Gue cuman kayak feeling aja nih, nih kalau gangster gue harus lari, kejar-kejaran atau gua ladenin bunuh-bunuhan. Oke. Lebih ke situ, cuman kalau bunuh-bunuhan kan gua nggak punya senjata gitu kan. Cuman bawa obat lagi tadi. Nah, akhirnya gua ngerem tuh, gua ngerem, gua noleh ke belakang. Gelap men, hitam, nggak ada apa-apa dan nggak ada motor satupun. Terus nggak ada motor satupun, gua lihat lagi ke depan itu motor ngebuang ke trotoar. Buar gitu. berarti kenceng dong bang. Nggak ngerti gue jalannya nggak kenceng. Wah malah lu sempat ngerem dan dilihat ke belakang. Iya kan otomatis pelan dong itu kan. Gue noleh ke belakang, pas lihat ke depan gue noleh ke depan tuh, wah ngebanting ke trotoar. Oh berarti bukan nabrak trotoar, tapi kayaknya gini motornya. Nah gue ingetnya segitu, terus gue blackout tuh gue nggak inget sama sekali. Ya udah gue sadar bangun dari koma. Ternyata gue koma. Oke. Kita benar. Jadi ketika lu tadi nabrak juga kayaknya enggak ya? Itu kayak kebanting. Jadi kecelakaan tunggal aja lah. Jeder. Nah, teman lu kan enggak pakai helm, Bang. Itu gimana? Ya. Gua tanyain dulu deh. Nah, ini tuh ceritanya ya, cerita dari si teman guanya. Nah, itu dia cerita tuh dia jatuh ke arah jalan. Dia luka nih dari tangan sampai ke kelek ke badan sebelah kanan tuh, dia keseret tuh. Motornya ada di depan dia. Tapi guanya enggak ada. Gue ada di belakangnya dia. Nah ini emang sedikit rancu sih kalau ceritanya. Dia nyerodot bareng sama motor. Ya motornya ada di depan dia.
Ini Randy kemana nih gitu ya? Iya. Ya, tapi Dari dia, belakang. tapi dia Nggak tahu. selamat bang. Dia Maksudnya selamat, nggak dia luka-luka tuh. Ah. Nah, jadi ini menurut kesaksian dia ya. Jadi pas dia bangun itu motor ada di depan, dia Oke. bangunin motor, itu nggak ada satu orang pun yang lewat. Jadi nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Oh, oke. Jadi Nah. yang merasa lu dikejar pun nggak ada. Nggak ada halusinasi gua. Oke. Halusinasi gua. Nggak tahu gua sebelum-sebelumnya gua apa bahasa ini mah sompral ya, gua Hmm. sompral atau gua takabur gitu, gua Ya. nggak ngerti lah lewat tempat yang emang mungkin punya cerita Ya. ada urban legendnya atau Nah, apa kayak juga kita tahu kan dari situ. ya. Nah akhirnya temen gue tuh nyusulin gue di belakang, nyusulin gue ke belakang tuh posisi gue tengkurap di atas trotoar yang pecah mukanya. Nah jadi si halves itu kacanya udah nggak ada, udah pecah aja. Halpis aja pecah. Iya, jadi helmnya masih kepake, Ah. kacanya habis tuh. Jadi gue tengkurap mukanya di atas trotoar. Oh. Trotoar yang udah kena akar pohon itu Iya, kan yang gitu suka tuh. kebuka gitu kan. Iya. Dari situ. Nah muka gue di situ. Dia angkat gua tuh udah darah-darah full. Nah dia panik tuh bukain helm. Heeh. Gua digendong sama dia, dinaikin ke motor, diikat pakai jaketnya dia, badan gua. Dia bawa gua ke rumah sakit Advent pakai motor itu, dan gua sambil dipegangin sama dia. Maksudnya motor juga nggak sampai belok apa stangnya Patah gimana? atau Patah nggak? handle-nya patah Oh, gitu kan? Enggak. Normal. Orang yang nggak pakai helm aja selamat bang. Iya. Nah itu ke bawah tuh gua Nah. ke Advent. Nah cuman pas gua sadar tuh dokternya bilang kamu utang nyawa sama temen kamu. Karena di mana posisi biasanya tempatin aja, posisiin kamu lagi jalan sama teman terus kecelakaan dan temen kamu berdarah. Boro-boro kamu inget buat bawa dia ke rumah sakit. Yang ada kamu paling panik buat nelponin siapa dulu. Iya. Wah iya sih, bener sih. Hah. Ya kalau gua ada di posisi temen gua, mungkin yang gua lakuin gua harus hubungin dulu siapa Iya, karena buat panik kan. minta. Nah ini dia cepet bawa gua ke rumah sakit, ke sana. Cuman kesalahannya helm itu dibuka di lokasi. Seharusnya kalau ada kecelakaan nih buat teman-teman semua ya. Kalau ada lihat kecelakaan atau temen ya amit-amit ya, lihat kecelakaan yang pakai helm, helmnya jangan dibuka, harus dibawa ke UGD. Ya, kenapa Nanti tuh, Bang? akan dipotong di gerinda. Kenapa? Kan Nah. bisa dicopot gitu bang. Ya, jadi kalau misalnya orang ada benturan nih, kepala sama helm, Ya. truk itu udah otomatis ada keretakan di tempurung. Nah, Iya. kalau misalnya helmnya dibuka paksa, itu tuh ikut ya, ikut pecah. Oh iya, jadi kayak. Ya, jadi kayak nggak boleh lupa. dipaksa ditarik. Oh. Nah, jadi oke, emang oke, harus oke. dibelah. Itu harus di UGD atau IGD-nya. Justru helm tuh nyangga ya sebenarnya. Iya, dia nahan tuh sebenarnya. Karena kan kalau kita benturan tuh otomatis helm tuh jadi sempit tuh nanti tuh kalau orang kecelakaan pasti helm susah dibuka. Iya, Nah, itu iya. kalau dibuka tuh kepaksa itu bisa retak. Oke. Gitu. Edukasi lagi, guys. Nah, akhirnya dibawa ke sana, udah tuh gue koma apa segala macam. Nyokap bokap datang, ceritanya kakak gue datang. Itu kalau menurut nyokap, menurut semua yang bersaksi di sana, cuman ya udah tunggu aja. Maksudnya udah udahlah. Iya. Udah pasti mati gitu. Iya, sakratul maut aja itu udah ngorok kan soalnya. Udah ngorok darah udah keluar dari mana-mana gitu. Oh, karena mungkin bisa aja bocor di otak kan, terus penyempitan kayak Ya. orang-orang stroke kan gitu Ya, kan berarti kan. jadi udah kayak udah ini mah gitu. Nah, terus kayak dokternya bilang kalau anak ini hidup, kalau Iya. kalau anak ini hidup cacat Iya. sama amnesia. Amnesia kok enggak ya stroke mah ada bang. Iya. Kaki atau apa nggak bisa gerak Iya. tuh ada. Nah di situ tuh kalau bisa dibilang titik balik itu titik balik gue sih. Gue kan lihat masih walafiat ya bang, nggak ada yang bengok-bengok dikit, terus muka juga Nggak masih ada. bagus. Kalau misalnya orang-orang baru kenal kayak lu kan baru ketemu gue Iya. ya. Kalau gue nggak ceritain mungkin lu lihat gue normal-normal aja. Padahal? Gitu. Kenapa bang? Padahal ya muka gue nih sekarang sebelah kiri itu tulangnya besi. Besi? Iya. Titanium. Jadi udah bukan tulang. Anjay, Iron Man bang guys. Maksudnya gimana guys? Iya. Diganti bang? Diganti ada- karena tulang pipinya udah remuk, udah nggak bisa disambung. Tulang pipi ini remuk, terus tengkorak di alis ini tengkorak ini udah pada bolong nih, bolong pecah sama di bawah bola mata tuh kan ada cekungan tengkorak tuh. Iya. Nah itu pada retak. Terus kesini pecah di pelipis sini, sama rahang tuh copot sampai dagu. Berarti Jadi segitu segini. bener copot bang? Iya,
Udah lepas aja, udah lepas. Remuk ya. Remuk. Jadi kalau remuk lu nggak bisa diselamatin lagi sama pen. Jadi emang harus diganti. Enggak bang, gua lihat UFC bang, yang ditonjok bang pakai bemperan apa? Tonjokan tuh yang sampai dia ada yang kan Mike Tyson juga kan di belakangnya kepukul, ada yang ini juga dia sampai apa ada yang stroke juga. Ya, Lu remuk bang, tapi masih sehat ya. Alhamdulillah. Nah setelah tadi tuh lu hampir itunya udah meninggal dan akhirnya koma. Terus akhirnya lu sampai bangun, gua bakal runutnya gini dulu. Pas bangun berarti berapa lama tuh setelah kejadian? Sekitar 2 minggu kayaknya ya. Oh, 2 minggu dirawat. Seminggu ya? Enggak, komanya 2 minggu. Seminggu kayaknya, semingguan. Oh, berarti seminggu tuh nggak sadar. Udah pakai alat bantu semua. Cuman katanya tadi kan tunggu, ternyata gue masih ada nafasnya. Walaupun tersengah-sengah dipakai alat bantu tuh gue masih ada support gitu dari organ gue tuh, jantung masih mompa gitu. Nyawanya belum lepas lah gitu ya. Masih ngambang. Setengah-setengah. Masih ada nyawa aja deh. Iya. Tunggu aja lah dulu gitu. Ya, ntar aja ya. Dulu deh. Nah, setelah bangun, tadi ada sekitar 1 mingguan di alam koma. Apa yang lo rasain? Yang gue rasain kayak tidur 15 menit. Seminggu rasanya kayak bangun kayak barusan aja tadi. Kayak gue nggak tidur sih tadi. Nggak, maksudnya 15. Nggak kayak gini. Kayak lu capek banget terus lu ketiduran kan? Terus kebangun kayak aduh ketiduran. Tapi keinget yang kemarin deep sleep banget. Deep sleep banget tuh tidurnya gitu. Tapi keinget yang jatuh. Enggak. Jadi pas gua, apa yang pertama lu bangun? Pas gua melek bangun, gua lihat bokap nyokap kakak gua. Gua tuh kakak adik kan cuma berdua, kakak sama gua bungsu kan. Nah jadi gua cuma lihat 3 orang itu. 3 orang itu ada di samping gua, dikasih cermin. Pas cari cermin, dikasih cermin, gua udah ngelihat muka gua udah hancur gitu sebelah. Wah, udah bengkak-bengkak. Tapi posisi udah diganti atau belum. Kan nggak bisa tindakan sebelum sadar kan. Jadi tulang-tulang lu tuh selama seminggu tuh masih di dalam. Jadi bengkak itu tuh kayak serpihan tulang tuh nusuk ke daging dari dalam gitu kan, jadi bengkak banget. Terus retina mata gue pecah. Jadi udah merah kayak vampir. Sebelah kiri itu tuh udah masuk ke dalam tuh, sebelah matanya masuk ke dalam. Jadi tusuk, semuanya udah hancur. Ya. Yang pertama lu maksudnya ketika lu bangun langsung diliatin keadaan posisi lu. Yes. Tapi sempat ditanya lu masih inget? Enggak ditanya apa-apa. Enggak ditanya? Enggak dibilangin apa-apa, cuma dikasih kaca aja. Udah, diam, enggak usah mikir apa-apa. Udah diam aja. Gitu kata nyokap gua. Udah diam aja gitu. Terus enggak boleh ngomong. Enggak boleh apa kan? Pokoknya enggak boleh karena ini kan dikunci nih. Enggak bisa ngomong kan, enggak bisa buka mulut karena enggak bisa gerak juga. Oke. Udah pecah gitu. Nah terus ya kalau boleh cerita pas saat gue ngerasa tidur 15 menit tuh mungkin bener ya visualnya, kalau kalian pernah nonton sinetron, nonton film, orang koma tuh kayak jalan menuju ke satu titik gitu. Di area yang gersang. Ya sama gue ngalaminnya gitu. Gersang, angin-angin sepoi-sepoi gitu. Tapi yang lu alamin gersang? Maksudnya kan ada juga yang daun-daun hijau, rumput. Enggak, gersang kalau gue. Lu gersang? Iya. Kuning aja warnanya warm gitu. Nah tapi di tengah tuh sumber cahaya aja gitu, sumber cahaya. Gue jalan aja terus ke situ, jalan ke sana sambil ngeliatin ada ilalang, tapi ilalang coklat itu loh, nggak ada hijau-hijaunya. Nah lu mainnya banyaknya di til orange. Gak ada deh. Iya. Nah terus di situ gue lihat titik cahaya, gue jalannya terus ke sana. Oke, sampai ke di titik akhir lu ada bisa kan? Gue nggak sampai ke titik cahaya, nggak sampai ke sumber cahaya. Terus gue ada suara. Maksudnya kalau diceritain gini mungkin sedikit gak masuk akal ya, tapi itu kejadian sama gue. Jadi kayak ada, jangan dulu ke sana, masih banyak yang belum kamu selesaikan. Itu kalimat yang gue ikat. Jangan dulu ke sana karena lu masih banyak urusan gitu sih. Masih banyak yang belum lu selesaikan. Gue nggak tahu itu korelasinya apa. Yang saat belum itu lu selesaikan. Editing kali bang. Mungkin ya. Kontrak kerja kayaknya. Iya. Masih ada klien ya bang. Itu kontrak kerja kayaknya. Tapi nah akhirnya kan lu sampai tahap ini, tapi lu tahu arti dari kata itu tuh. Kita muter di 15 menit itu. Sekarang gue ngerti. Maksudnya apa? Sekarang baru ngerti gitu. Apa tuh bang?
Coba kita jauh nanti ke. Nah jadi enggak, gue mundur lagi ya Ah. setelah gue sadar dari koma ke sana. Satu hal yang gue lihat adalah gue jauh banget dari keluarga gue dari kecil. Gue tuh menarik diri dari keluarga gue. Gue nggak mau terima fasilitas dari orang tua gue. Gue nggak mau dilihat kayak anak manja. Gue harus sendiri. Yep. Gue harus tough sendiri gimana caranya gitu. Walaupun gue SMP tuh gue sempet kabur dari rumah. Nyokap gue kan di Bandung kan. Gue tinggal sama nenek gue tuh. Gue ngelamar di kafe bro. SMP. Iya, nganterin menu, terus belajar mulai bawa makanan minuman di nampan, Iya. terus cuci piring, terus gue tidur juga di kafe itu. Berangkat sekolah dari kafe, pulang sekolah ke kafe, gue ngeluarin etalase, ngelap Itu etalase. di kota mana bang tadi yang? Tanjung Pinang. Di Tanjung tadi Di kan? Tanjung Pinang. Oke. Sama kamar nenek lu berarti? Iya, sama ibunya nyokap. Ah. Jadi keluarganya nyokap tuh masih banyak yang di sana sebenarnya. Nah, terus ya gue kerjaannya itu. Cuman di sana tuh banyak abang-abangan gitu ya, musisi. Jadi kafenya tuh ada live music, ada biliar, ada kayak gitu-gitulah. Nah, jadi gue tuh belajar gaul di situ. Gue pengen, gue belajar biliar, gue pengen belajar alat musik, gue pengen gaul lah gitu. Intinya di situ. Jadi gue tuh narik diri dari keluarga gue. Sampai akhirnya di momen itu gue ngerasa sejauh manapun gue tapi tetap gue akan yang nggak pernah berubah adalah orang tua dan keluarga. Siapapun apapun itu. Kondisi lo di situ gue ngerasa apapun kondisi gue, bahkan orang tua gue nggak pernah nanya saat gue lagi seneng-seneng, tapi begitu gue susah mereka ada. Ya kadang-kadang kita nggak sadar gitu, maksudnya lu nggak sadar ternyata ada orang yang ternyata support lu, tapi ternyata lu narik dia tuh malah nggak nanya kabar gak sih bang? Dulu sering nanya kabar atau bahkan sering. Gue seperti sama kayak anak-anak muda lain ya, ketika dapat chat dari nyokap ditanya kamu udah makan belum, itu ngerasa risih. Apa sih ribet deh mam gitu ya. Gak mau, gue udahlah, gue udah gede kayak gitu loh. Tapi ternyata pas gue susah ya mereka yang ada, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain tanpa mereka. Teman-teman bullshit, teman-teman men. Bisa tuh nggak kecuali teman yang tadi yang bawa ya. Itu temen lu sih temen deket tuh bukan? Masih temen deket. Malah itu mah gue anggap kayak kakak gue. Temenannya tuh kayak kakak gue sendiri. Namanya Om J. Halo Om J kalau nonton. Jujur gue udah berapa tahun gue nggak dapat kabarnya Om J. Mudah-mudahan lu sehat ya. Kalau nggak ada dia lu lewat lah emang tadi. Nah setelah tadi akhirnya lu tahu bahwa ternyata beberapa kekurangan tuh yang lu pikir adalah sebenarnya. Sorry boleh ini ya? Boleh bang. Masak api unggun sih boleh bang. Nah akhirnya lu malah kepikiran dulu keluarga sebelum tadi dosa yang selumpar tadi panjang, malah lu malah sadar lu melek ternyata keluarga gue nih ada di sini. Iya itu hal pertama tuh itu dulu yang bikin gue kayak jahat banget gue ke keluarga gue, ke orang tua gue. Lu lihat seperti itu gue yang pengen gue tanya malah justru bang, ketika lu ada di 90% hampir mati, perasaan antara lu dan Tuhannya waktu itu gimana? Sebelum itu kan tadi hablum minanas ya. Hablum minallahnya lu gimana tuh? Pasti saat akhirnya bangun, ternyata gua nggak mati nih akhirnya gitu. Iya. Itu gua ngerasa itu sumpah gua mulai saat gua bangun gua sholat. Maksudnya? Alhamdulillah sampai detik ini gua nggak mau ninggalin sholat saat itu. Mulai dari situ ya. Dari momen itu ya, dengan keadaan gak bisa gerak, gue sholat, gue tayamum, gue sholat sambil tidur gitu. Gue sholat, gue ngaji, gue yasinan, gue baca ayat-ayat yang emang gue hafal dalam hati. Momen itu. Lu bangun rasa takut atau rasa bersyukur? Rasa bersyukur. Jadi gue cuman yang ada di otak gue adalah kalau gue masih mau ngelanjutin kayak kemarin-kemarin, mendingan gue mati, nggak usah dikasih kesempatan. Tapi ternyata Allah itu segitu baiknya ngasih gue kesempatan lagi yang mungkin ini nggak semua orang alamin. Just in case gue banyak teman-teman gue kecelakaan dari gue SMP, teman deket gue kecelakaan meninggal. Sama bang. Ya mungkin kita deket ya sama hal-hal kayak bang, gitu. Kalau lu tahu yang tadi lu takut sama geng motor, kakak gue meninggal kecelakaan udah berapa kali? Di tempat itu bang, sama 2 kali kalau nggak salah di lokasi yang sama
karena dia orang Siliwangi. Oh, Orang emang dari yang iya, Bang iya. turun tuh dia emang turun ke situ kan. 2 kali dia selalu keluar rumah sakit, udah 2 kali kayak Abang tuh. Iya. Hidupnya nggak pernah benar tapi sampai akhirnya dia meninggal keadaannya kurus kering dan kayak kena HIV yang udah kurus banget, yang Ya. udah sampai kering dan meninggal. Tidak ada pernah ada rasa kesadaran. Maksudnya ketika lu tadi cerita tadi, gue keinget sama kakak sepupu gue, karena yang jadi geng motor di situ yang pegang kakak gue juga Bang, daerah Siliwangi itu tuh. Oh, oke. Ya, Oke, malah oke. malah dia udah 2 kali nggak sadar motornya udah habis berapa lah Bang. Abang mah tadi kalau tanya motornya kan masih oke. Dia motornya udah remuk berapa kali Bang. Ke dokter, ke rumah sakit udah berapa kali juga gitu. Yeah. Nggak hanya di situ jatuh 2 kali, tapi sampai dia ngerampok kios, dia bawa tisu segala rupa nggak sadar, sambil mabok. Jatuh juga ke rumah sakit juga, ke Auri waktu itu, dia tetap nggak sadar. Maksudnya nah, di saat itu akhirnya Bang bangun akhirnya dengan rasa yang bersyukur dan akhirnya sampai sholat. Gue pengen tanya juga, ketika bangun ada sekilas visual flashback gak tentang apa yang udah lo lakuin? Alhamdulillah nggak ada. Oh nggak ada. Jadi saat gue bangun itu, gue ngerasa semuanya di restart. Okay. Nah, singkat cerita bro, Kadarullahnya itu vonis dokter itu nggak ada. Wah, ajaib nggak? Iya, maksudnya otak lu tuh nggak kesentuh. Ya. Hanya muka berarti maksudnya. Iya, dengan posisi tengkorak kepala gue remuk. Tengkorak kepala? Tengkorak kan pecah. Iya, tapi ya ada juga sih Bang. Ya, jadi ada kayak gini loh, ada saat itu tuh selama gue di opname, setelah pasca operasi itu gue nggak boleh ada yang jenguk nanyain, bro lu inget ini nggak? Lu ingetin nggak? Itu tuh nggak boleh ditanya. Setelah masuk di briefing. Iya, jadi emang nggak boleh. Jadi kan selalu ada yang jagain, Yeah, ada yeah. nyokap gue kan jagain kan, jadi nggak usah ditanya ya, cuman kayak semangatin aja, doain aja gitu. Gitu. Jadi gue cuman kayak ngeliat teman-teman gue yang datang, ya udah nggak ngobrol karena gue nggak bisa ngomong kan. Iya sih. Jadi nggak bisa kayak jawab juga itu, jadi mereka cuma lihat, doain gue aja. Kocak Dan juga. mereka doa bersama gitu di samping gue. Itu aja sih gue ngerasanya segitu kuat ya kuasa Allah gitu. Dan maksudnya kalau emang dan lu dibikin nggak bisa ngomong, dibikin nggak bisa ngomong, terus yang dihancurin tuh muka lu. Lu pernah nanya nggak ada luka di badan gue, nggak ada luka. Nggak ada luka sekecil apapun, nggak ada. Nah di saat lu baringan tadi pernah nanya gak kalau maksudnya kenapa gue dikasih kayak gini gitu kan, biasanya gitu kan, kalau gue sakit kenapa gue sakit ini, kenapa gue kaki gue diambil gitu. Ya mungkin itu tadi sih, mungkin yang gue anggap adalah kenapa muka ya ini hancurin ya, mungkin modal gue kerja gitu, modal gue bergaul. Ya karena kan gue kerjanya saat itu dari umur ya berarti sekitar 4 tahun berjalan tuh. 4 tahun berjalan kan gue di entertainment. Dan mungkin gue mulai terlena di circle itu. Terlena gitu ya. Terus karena kayak wah orang-orang tahu wah si Randy ini udah di entertainment, udah syuting gitu ya kan. Wow, pasti star syndrome ada dong. Pasti. Ya kan? Sedikit banyak ya bohong, lu nggak show up siapa diri lu gitu. Nah di situ gue ngerasa secepat itu ya Allah bisa ambil. Gila ya, whatever sama harta, whatever sama pertemanan, tapi lu punya aset juga yang dihancurin sama lu, tahu ya? Iya. Harus sebelah mana? Dan walaupun akhirnya semuanya kan ikut efek domino kan. Iya. Akhirnya kan gue harus bayar biaya. Ya aset-aset gue harus. BPJS Bang? Oh ya nggak ada. Nggak ada zaman dulu. Dan gue nggak peduli sama asuransi, gue nggak peduli sama BPJS, karena gue ngerasa hidup gue akan sehat-sehat aja. Ya itu selumrah-lumrah mungkin manusia. Lu akan ngerasa lu akan terus baik-baik aja. Padahal lu nggak tahu 1 menit kemudian akan terjadi apa tuh nggak tahu. Misalnya cuma digituin doang Bang ya. Kalau hitungan orang ya manusia sama Allah tuh gampang bes semua bisa. Iya. Dan selesai semuanya diambil kan. Akhirnya gue nggak punya apa-apa. Maksudnya nggak ini Bang? Apa yang habis maksudnya setelah? Ya semualah harus dijual ya, semua yang gue punya harus dijual buat biaya pengobatan. Bahkan gue harus sampai pindah ke kosan yang buka pintu aja udah nyangkut sama kasur. Teman-teman lu? Ada yang nggak ada, hilang. Ada. Jadi kayak misalnya contoh nih ya, bro ngumpul yuk kesini. Ya udah gue masih mau ikut gitu ngumpul, Terus lama kan, lama banget tuh. Ya bentar gue diangkot.
wah masa iya diangkut, gue fotoin kan gue diangkut. Ya udah, tampak seperti biasa baik-baik aja, tapi besok-besokannya mereka nggak pernah ngajak gue lagi. Nah tapi ada juga temen yang kayak, bro, kesini yuk. Ya udah bentar ya, ketemuan di sana aja. Gak usah, lu tunggu aja, ntar gue jemput. Ada. Tapi 1:9. Tapi akhirnya gue lihat lu jadi gitu juga ke anak buah lu, ke kru lu, akhirnya lu juga kayak Enggak, gitu. gue gak punya anak buah, gue punya tim. Enggak juga bang. Ya. Enggak, waktu dulu jadi di saat teman-teman lu kayak gitu kan, terus lu punya tim yang akhirnya harus ikut patuh ke lu bukan orang yang terlalu bosi, jadi ketika lu udah gue yang kesana gitu. Enggak, Iya. akhirnya gue lihat kayak gitu juga. Ya mungkin ya itu tadi sih, semuanya tuh akan melekat sama diri kita sendiri ya, akan jadi habit ya, dengan apa tanpa lu sadarin banyak hal dalam kehidupan tuh yang jadi pelajaran berharga buat diri lu sekarang saat Nah ini. cewek deng bang, setelah itu lu punya pacar nggak, atau pas di satu cewek malah pergi gitu? Nggak ada lah, teman aja hilang gimana cewek lu? Iya, muka aja remuk ya, ini muka. Iya. Iya sih. Siapa emang ya, udah Nggak, itu mah manusiawi. berharap muka kayak gini lagi aja belum tentu ya. Nggak, itu mungkin gue tuh sekitar 2-3 tahun muka gue baru balik normal. Nah setelah beres itu akhirnya lu sholat, ada di dalam, lalu tujuan hidup lu akhirnya apa? Yang gua masih lihat kan lu masih tetap masih ngerjain beberapa kerjaan yang lu masih nggak lu tinggalin, bagus tuh. Tapi kan ada kadang-kadang orang yang seperti itu tiba-tiba ninggalin semua dunia gitu bang. Tapi kalau gua lihat tuh lu masih kerjain, tapi akhirnya apa yang lu kejar? Karena menurut gua titik balik gua, hijrahnya gua bukan untuk ke samping, men. Hijrah gua akan ke atas. Jadi gua hanya membenahi diri gua sendiri. Diri gua sendiri yang akan gua benahin, tapi bukan untuk dipamerkan ke luar, ke publik bahwa gua sudah berubah, enggak. Cuman ya saatnya sholat. Ibarat karena tapi Bang Rene juga kadang-kadang nggak kelihatan seperti itu, yang orang yang nggak asik banget ya, orang-orang yang hijrah tapi nggak asik, ada ya kayak gitu. Lu tapi ngajak ke gua, akhirnya gua juga masih jadi ikut sholat lagi, karena gua awalnya justru malah gua orang yang rajin ibadah bang. Gua udah mulai tinggalin karena sesuatu hal, mungkin tadi dibahas di suatu episode. Gua baru ke titik ini tuh di saat sama lo juga, itu mulai ke arah sana gitu kan. Tapi lu nggak pernah ngajak, tapi ya ulah hayu-hayu nggak gitu kan. Lu seperti itu. Oh jadi lu nggak pernah ke sapi tapi ke atas. Nah lalu tujuannya apa bang akhirnya? Tujuan gue sekarang, hidup gue itu, menurut gue ya, hidup itu untuk hidup kita tuh nggak perlu untuk menjadi yang sempurna. Hidup itu cukup untuk menjadi berguna. Berarti potong ya guys, itu ya bagian itu potong. Ya, hidup tuh cukup untuk menjadi berguna. Jadi berguna dan bermanfaat ya. Berguna dan bermanfaat. Kalau ada pepatah bilang, bukan pepatah sih, maksudnya statement orang-orang banyak bilang, ngapain jadi orang baik? Jadi orang baik mah dimanfaatin. Iya. Iya. Prinsip gue kayak gitu. Berarti kalau dengan begitu lu nggak mau dimanfaatin sama orang, ya kan? Satu. Kedua, lu akan berhenti untuk menjadi orang baik, untuk melakukan hal baik. Jangan pernah lu ngerasa lu dimanfaatin orang, tapi coba lu di mindset lu dirubah. Lu ketika orang memanfaatkan lu harus berpikir, berarti lu masih bermanfaat sebagai manusia buat orang lain. Dan tujuan kita kan emang untuk itu, dan untuk ke atas tadi. Iya, nggak apa-apa. Gue mah seneng kok. Mungkin kayak mau di kerjaan apa segala macam, kayak teman-teman deket gue atau tim gue ngerasa, bang, lu tuh dimanfaatin gini. Harusnya lu tegur, ya nggak apa-apa. Ya mungkin dari sisi itu Allah emang udah nentuin garis gue untuk gue melakukan hal itu biar gue lebih bermanfaat aja. Video klip orang di gratisin guys. Kadang-kadang ngedirect apapun, gue directin gratisin gitu ya. Ya nggak apa-apa, gue seneng karena lu cintain pekerjaan lu sehingga lu nggak punya rasa beban gitu. Lu ngelakuin apa tuh nggak jadi beban gitu. Tapi bikin lu bahagia. Maksudnya yang gratisin sama lu itu kan kadang-kadang juga harganya kadang-kadang kalau dari jasa ya 50 juta, 100 juta itu kalau lu bisa diduitin gitu ya. Begitu lu banyak digratisin. Tapi enggak, gua jujur gua nggak pengen kaya, punya barang mewah apa segala macam, enggak. Gue cuma pengen ngebentuk legacy
legacy dari perusahaan sekarang yang gue jalanin, anak-anak perusahaan punya tim, punya keluarga di situ, masing-masing punya dapur masing-masing, itu semuanya harus ngebul, harus bahagia. Ya maksudnya gue nggak tahu gue berapa tahun lagi atau berapa lama lagi gue masih prima secara otak gue, secara kreatif, badan gue terjun ke lapangan masih kuat atau enggak, kayak gitu gue nggak tahu. Makanya gue pengen punya tim itu yang nextnya bisa ngelanjutin ini semua gitu. Ya jelek-jeleknya mudah-mudahan gue panjang umur, kalau emang umurnya nggak panjang tapi gue ada ninggalin sesuatu buat tim gue. Iya, karena lu tuh pernah ada di satu titik di mana lu akhirnya biasa aja, besoknya langsung hampir mati tiba-tiba kayak gitu ya. Nah, Dan kita nggak akan tahu kan, maksudnya besok lu nggak akan tahu lu bakal berada di lingkungan seperti apa. Besok juga lu nggak bakal tahu bakal ketemu siapa, bakal ketemu apa, maksudnya situasi ya. Lu nggak tahu lu bakal sehat terus apa lu akan tiba-tiba sakit dan lain-lain. Besok mau masih hidup atau enggak ya? Iya, lu tidur, lu nggak tahu juga gitu besok bakal seperti apa gitu. Lu tidur besok ternyata nggak bangun, ya kan nggak tahu. Ya, serem juga. Ya jadi berarti poinnya adalah sekarang lu masih bisa bernafas gratis gitu ya. Ya masih bisa bernafas, lakuin hal sebermanfaat mungkin, lakuin hal-hal baik sebanyak mungkin. Jangan nyari nanti gue tahun depan deh, atau nanti kalau gue udah kaya, gue punya duit 200 miliar baru gue mau bantu orang. Jangan, bantu orang gak harus lu punya banyak uang dulu. Lu bantu kan cukup dari tenaga lu, dari lu cuman datang hadir di temen lu yang butuh, dengerin ceritanya, kasih masukan. Ya, betul itu juga lu udah ngebantu orang. Banget. Nah, kalau lu harus berpikir keras ketika tidak ada lagi orang yang datang ke lu untuk minta bantuan. Nah, jadi gue selalu ngomong ke tim gue, harus seneng ketika emang ada orang yang butuh bantuan. Bisa lu bantu, apapun caranya. Bukan dengan uang doang. Betul guys. Dari waktu, dari ilmu, lu sharing apa segala macam. Maksudnya kita kejar-kejaran terus biar bisa nanti gue kayain lah, biar gue bisa dapat masjid, bisa bangun pesantren, bisa ini ternyata masih jalan nggak nyampe ya bang ya. Ya, maksudnya jangan sejauh itu juga harus lu lakuin karena itu udah jadi nazar ya. Kalau lu punya niatan, kalau gue dapat project ini, gue punya uang sekian, gue akan melakukan ini, itu nazar. Gak apa, itu harus tetap lakuin, tapi jangan dulu jauh ke sana. Yang saat ini dulu aja, lu bisa ngelakuin hal baik, ya udah lu lakuin. Lu bisa bantu orang, lu bantu. Gue biasanya suka nanya gini bang, kalau gue pengen ke narasumber bilang, andai kala lu pernah mau keadaan meninggal dan lu akhirnya bangun lagi, lu pengen bilang apa ke dunia? Tapi kan lu udah pernah ada di masa itu ternyata. Ketika lu hampir meninggal dan lu akhirnya bisa punya kesempatan kedua buat hidup, sebenarnya lu pengen ngomongin apa bang ke dunia tentang dunia ini tuh apa? Lu pengen ngomongin apa? Ya gue mau makasih sama Tuhan gue lah, sama Allah. Yang jelas itu, gue terima kasih buat kesempatan yang emang dikasih lagi ke gue gitu. Dan itu selalu menjadi talak ukur gue setiap gue mau ngelakuin kesalahan. Jadinya kalau gue lakuin kesalahan tiba-tiba gue gak dapet kesempatan gimana? Gue gak bisa perbaikin. Nah ini tuh gue dikasih, yang ada di otak gue adalah mungkin gue salah satu orang terpilih ya untuk bisa bangun untuk dapat kesempatan itu. Betul. Gitu banyak teman-teman gue yang meninggal muda tuh banyak gitu. Nggak harus kita mati, nggak harus tua ya, mati kan nggak harus tua. Sekarang lu buat apa? Lu kejar dunia, lu buat nunjukin siapa diri lu sebenarnya, sementara secepat itu Allah bisa muter dan hilangin itu semua. Ngeri bang, karena kan baru aja kita kehilangan Gusti Wiw ya 25 tahun. Itu saya sangat amat kagum sama sosok itu, sama sosok almarhum. 25 tahun masih muda. 25 tahun. Sosok yang menyenangkan. Sosok yang menyenangkan. Pernah ditanya. Vibe-nya baik sekali, positif sekali. Dan banyak yang sayang sama dia. Mungkin orang-orang yang belum pernah ketemu secara langsung tapi ikut mendoakan. Celutukannya kan lucu gitu. Dan itu yang saya iri dari almarhum Gusti. Karena mungkin Allah sayang udah daripada lu terlalu jauh. Iya, yang saya iri itu mungkin banyak orang yang nggak kenal secara langsung tapi bisa ikut ngedoain, bisa merasakan kehilangan. Ya itu yang saya lebih iri dengan Gusti Wib daripada iri dengan orang-orang yang punya barang mewah, punya usaha besar. Saya lebih iri dengan beliau. Iya sih. Salah satu yang harus gua bold dari semua podcast tadi panjang ini adalah
sebuah ayat kecil banget yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Bang tadi bilang akhirnya pas lu bangun lu sadar tuh akhirnya lu malah bersyukur, bukan takut, bukan apa, tapi lu akhirnya alhamdulillah lu bisa bangun hari ini. Hanya saya tidur panjang, padahal itu dari habis kecelakaan, lu panjang bangun, akhirnya lu alhamdulillah. Karena padahal kita tiap hari kayak gitu ya, tapi nggak pernah ngelakuin alhamdulillah gua. Bangun tidur, sudah cek handphone apa itu yang sekarang menjadi habit gue ya. Saat bangun tidur gue selalu alhamdulillah, dan sebelum tidur lu belajar untuk kirim al-fatihah ke diri lu sendiri. Ya maksudnya gue titik balik gue adalah dimana gue tahu yang maha kuasa itu seperti apa, Allah itu seperti apa, bukan wujudnya, tapi ya Allah bisa melakukan apapun gitu. Jadi rasa ketakutan gue cuman di situ. Mungkin satu sisi lu bisa bohongin manusia, tapi lu nggak bisa bohongin Allah. Lu mau sembunyi di mana juga Allah tahu. Jadi ya udah, kayak gue daripada gue harus menghindar, gue ketakutan apa segala macam, gue nipu sana sini, ya udah gue akan jalan begini-begini aja gitu. Walaupun hidup nggak akan ada yang lurus-lurus ya, dan kita nggak bisa maksain orang untuk suka sama kita. Dari karakter kita, pencapaian kita, nggak semua orang suka. Mau itu orang dekat, orang yang nggak kenal, orang yang cuma dengar cerita kita jelek-jeleknya doang, nggak semuanya gitu. Dan banyak juga orang yang akan menganggap lu sebagai teman, banyak juga orang yang menganggap lu sebagai musuh. Bahkan kita nggak berniat untuk musuh sebenarnya kan. Ya dan alhamdulillah sekarang gue hidup cukup baik-baik saja gitu. Punya istri yang sangat amat mengerti dengan pekerjaan gue, yang menerima kondisi gue dari ya mau gue lagi di bawah, di tengah, di atas, istri gue selalu menerima itu. Itu salah satu rezeki. Wah, gede banget Bang. Nah itu salah satu rezeki. Walaupun ya gue belum dikaruniain buah hati gitu ya, belum dikasih anak, tapi gue percaya Allah. Gue dan istri percaya kalau Allah bakal kasih nanti di waktu yang tepat. Jika tidak hari ini mungkin minggu depan gitu. Ya jadi gitulah, maksudnya sharing spiritual journey gue lebih ke situ. Gede banget Bang, spiritual journey di podcast hari ini gede banget karena orang lain gak sadar bahwa besok belum tentu kita untuk bisa bangun lagi Bang. Belum tentu kita sekarang kerja setiap hari naik motor, pasti suatu saat ada posisinya di saat lu tiba-tiba kita jatuh dan akhirnya mau meninggal seperti itu. Bisa aja, lu nggak ada yang nabrak, nggak ada apa, coba seperti itu bisa aja, kayak gitu. Jadi terima kasih sekali lagi. Oh ya, satu lagi bro, sebenarnya kan tadi ada pertanyaan lu, kayaknya belum gue jawab deh. Yang mana tuh Bang? Gue punya titik balik, tapi gue masih berkarya. Nah ya itu. Ya kan, nah masih berkarya, tapi gue bukan memilah-milah ya, tapi kayak alhamdulillah gue sekarang ditemuin sama hal-hal ya, ini mungkin salah satu spiritual journey gue ya. Gue lebih nyaman bekerja, lebih nyaman bikin karya, tapi yang nyerempet ke hal-hal kebaikan. Maksudnya gini, gue bisa berdakwah lewat konten, misalkan gue bisa berdakwah lewat karya. Dengan cara itulah mungkin gue masih bisa terus berkarya, tapi gue bisa ikut nimbrung nyari pahala. Nah tuh mindset yang kayak gitu harus diterapin. Soalnya banyak yang gini Bang, ketika kita, kenapa gua nanya, karena kan kebanyakan kalau orang habis terjerumus, misalnya kita masuk ke BUMN contohnya, tapi kan di situ kita bla 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 bla, akhirnya kita ninggalin, kita nggak mau ke situ lagi, kita nggak mau gitu, wah ini tempatnya bangsat tempatnya, padahal kan orang ya. Karena menurut gua, lu hancur, lu rusak, bukan masalah tempatnya. Untuk lu berubah jadi buruk, untuk bikin lu terjerumus ya, itu mungkin ya bisa dibilang 70% itu faktor lingkungan. Ya, buat lu buat lu terjerumus. 30%-nya diri lu. Nah, 30% yang ada di diri lu, keyakinan lu itu, lu akan maju mundur. Nih, gua lakuin enggak? Kan wah, lu enggak asik lu gitu kan. Akhirnya lu ikutin. Nah, tapi yang gua alamin adalah ketika emang senang-senangnya bareng-bareng, ketika gua kena musibah sendirian, gua bener-bener sendiri. Gak bareng sama teman-teman yang tadi, wah lu gak asik lu gitu, gak ada. Ya gue sendirian aja gitu, ya kan.
Nah, tapi untuk lu berubah menjadi lebih baik, lu ketemu sama titik terang itu, pengaruh lingkungan itu cuma 30%. 70%-nya ada di diri lu Jadi sendiri. justru ketika mau ke masa titik balik ke yang baik, malah Iya, 70%-nya malah ada di diri kita sendiri. Iya, benar-benar. Jadi lu yang memutuskan, lu mau terus ngelakuin hal yang kayak udah atau lu mau berubah. Faktor lingkungan itu cuma 30%. Iya, Ibaratnya iya, lu iya. gaul sama ustadz-ustadz nih. Tapi kalau 70%-nya dari diri lu cuman Gak mau ikut. yang nggak mau ikut, ya lu gak akan ikut. Oke. Gitu kan. Jadi kita nggak bisa terlalu nyalahin lingkungan. Semuanya balik lagi ke diri sendiri sih. Nah, keren guys kata-kata yang tadi. Maksudnya ketika 30% ketika lu ada di masa di bawah atau di masa kelam tuh kadang-kadang ya lingkungan yang bikin kita jelek. Ya, 30%-nya kita bisa ngikutin ini mau atau enggak. ya. Tapi justru ketika Mau kita dapat baik, ilmu baik, Ya, malah 70%-nya ada di diri kita sendiri. Iya, karena lingkungan hanya membawa aja mau sholat atau enggaknya kita baik atau enggak ke kita Nah, juga. sekarang gini, kayak misalnya lu kenal sama gua nih di kantor gitu. Ja, sholat. Jada sholat belum? Sholat. Oh iya bang, gitu. Sholat kan. Itu kan lingkungan lu tuh. Iya. Pengaruh gua ngomong sholat itu cuma 30%. 70% ya kalau nggak dari diri lu nggak akan ambil wudhu. Betul. Lu ngerokok aja gitu, buka laptop lagi gitu. Akan begitu kan? Benar. Jujur gua kalau dibawa sholat sama Bang Randy gua nggak bisa. Gua belum hadus. Belum mandi. Iya. Karena gua Gitu bisa kan, ya. pagi-pagi doang gitu kan. Iya. Gue bukan nggak mau sholat bang, gue belum hadus, malu gue kalau pas sholat belum hadus itu yang di bawah. Iya. Di bawah masih belepotan Iya. gitu. Jadi makasih banget Bang Reddy. Maksudnya Sama-sama, Bro. bukan makasih tentang hal ini aja bang. Ketika gue ada di dunia ini sekarang, yang gue mau malah bang, ini dibawa sama lu. Jadi gue terima kasih. Terus akhirnya gue mulai ketata kedepannya gue mau seperti apa. Instagram gue juga akhirnya gue tahu harus posting apa, mau kemana dan lain udah mulai ketata. Tapi emang beberapa terjal tuh nggak bisa sempurna bang. Maksudnya gue pengen lu agak sedikit toleran ke gue bahwa masih ada harus yang diperbaiki di belakang. Iya. Gue di sini gue bakal 300%, tapi ketika gue tersendat-sendat itu bukan dari gue bisa. Iya. Ada masalah spiritual aja yang harus gue beresin gitu. Ya udah, sekarang mah poinnya cuma satu, nggak usah ngatur Allah. Nah itu. Ya udah jalanin aja. Yang penting lu selagi lu masih punya niat baik apapun itu. Iya, niat gue baik bang. Niatnya aja dulu. Asli. Niatnya udah jelek duluan, ya pasti Allah juga punya 1000 cara gitu buat ngegagalin itu. Nggak, gue datang ke sini gue benar baik, gue pengen ngobrolin hal baik, gue pengen Ya. berkarya hal yang baik di Lightride dan lain-lain. Ya dan semoga semuanya jadi efek domino juga. Ketika emang kita perbaikin dulu lah diri kita sendiri, perbaikin dulu kewajiban kita, nggak usah muluk-muluk. Kewajiban kita sebagai umat muslim apa sih? Sholat udah wajib gitu kan. Yang wajibnya dulu. Reja, mandi wajib dulu Reja. Iya nanti kan sebenarnya kan lu ya jelas kita mah nggak boleh nyakitin hati orang ya, banyak ngelakuin hal baik kayak gitu kan. Mandi wajib Reja, mandi Yang wajib. penting sholat dulu. Gitu. Keren banget bang. Lu masih ketemu sama orang yang ingetin lu sholat, berarti tuh orang masih sayang sama lu. Iya. Iya, udah itu doang. Gua jadi kalau diingetin sama orang sholat, gue pasti alhamdulillah seneng banget gue. Dan di rata-rata di lingkupan gua gak ada kayak gitu bang dulu. Ya, kenapa? Ketika lu punya satu circle di sini yang saling mengingatkan untuk sholat, berarti circle ini pengen nanti ketika di akhirat kita ketemu di surga bareng-bareng masih temenan. Satu spill ke lu, justru gua nggak sholat karena gua masuk lingkupan orang-orang yang munafik bang, orang-orang yang puasa sholatnya gila-gila, tapi di luar mereka korupsinya dan lain-lain itu mereka masih ngelakuin. Dan akhirnya lu ngelihat ngapain nih orang juga sholat ngelakuin laki-laki gitu. Kita bakal ngobrol masalah itu di episode selanjutnya. Ya kan mungkin orang juga banyak yang bilang gua lu munafik lu masih tatoan pakai piercing gitu kan, kerja masih di entertain. Ya kan masa iya sih lu gini ya itu case gua sih, maksudnya urusan spiritual ya biar ke atas aja, nggak usah ke samping. Keren bang, karena Allah lebih menyukai para pendosa yang bertobat daripada orang yang beriman tapi benar. Ya orang yang terlihat baik-baik saja tapi menghakimi orang kan. Nah itu kebanyakannya. Nggak usah terlalu banyak ngejudgement lah, karena Islam juga nggak ngajarin itu kok. Gila, gua waktu di tempat itu kayaknya amal buruk gua di breakdown satu aja gua takut.
Nah jadi posisi yang seperti itu malah jadi gue malah jauh dari agama malah. Ya. Gitu. Kalau gue sedang sharing dengan pengalaman gue dalam artian karena gue peduli sama tim gue, sama keluarga gue, sama circle gue gitu. Yang gue ceritain adalah pengalaman yang emang pernah gue jalanin, yang pernah gue alamin. Jangan sampai teman-teman tuh ngerasain hal yang sama tapi harus ditegur dulu kayak gue. Jangan Nggak mau. gitu, maksudnya karena kita nggak tahu walau alam ya. Orang akan ditegur dengan caranya masing-masing, dengan kapasitasnya masing-masing juga. Iya. Terus orang Karena kan Allah udah tahu kan, wah ini orang akan kuat nggak digini. udah pasti mau meninggal bang, bang pasti bakal meninggal dan tapi belum tentu ada kesempatan kedua kayak lu gitu. Iya, gitu. Intinya kan kita hidup tuh punya masalah masing-masing. Iya. Ya. Masalah yang Reza lewatin selama ini di kehidupan, di pekerjaan, di rumah tangga, gue belum tentu bisa ngelewatin itu. Gitu, karena kita punya porsi yang berbeda. Iya. Dan Allah pun akan ngasih akan ngasih cobaan, yaitu sesuai dengan batas kemampuan kita pribadi. Wah, tapi bukan untuk orang lain. Tapi keren banget bang kata-kata lu yang tadi gue inget. Lu bakal diambil dari aset lu yang lu nggak pernah bisa diuji dengan cara tiba-tiba kan. Dengan orang tuh bakal nggak tahu. Gue tuh dekat sama keluarga bang, deket banget gue sama keluarga. Apapun gue sama keluarga. Tapi gue diuji di situ. Gue masalah uang gue enggak, ke cewek gue enggak, gue bodoh amat. Tapi gue diuji dari keluarga yang justru gue dapat aset ketenangan tuh justru di situ. Iya. Kita jalanin aja. Iya, jalan aja. Jalanin. Bukan spiritual journey itu ada yang berlanjut bang, Ya. ada yang terus, ada yang mungkin sekali gebrakan kayak bang Randy ada. Cuman yang kayak gini rata-rata capek, tapi ya kita sering lagi sama Tuhan yang di atas. Makasih banget bang Randy sekali lagi. Jangan lupa di follow sosial medianya Bang Randy Gusti, di bawah ada lower third-nya biar director kerja ya, ada lower third keluar set gitu bawah gitu. Oh ya, jangan lupa juga buat teman-teman yang emang pengen sharing-sharing pengalaman mungkin ya. Ya. Bisa kontak ke Instagramnya Let Riot Media gitu. Jadi nanti buat kalian yang pengen sharing-sharing duduk di kursi ini di SOTR, di Stay on Track. Nah, bisa juga gitu Ngobrol-ngobrol ya bang. Ngobrol-ngobrol, sharing tentang spiritual journey gitu. Mungkin banyak orang yang mungkin nggak bisa menceritakan ini dengan siapa-siapa, tapi di sini ayo kita sharing aja. Ya. Biar dunia bisa lebih melihat gitu. Jangan takut aib lu dibongkar. Enggak kok di sini enggak ada aib. Justru dengan kita mengeluarkan sesuatu itu tuh kita bisa jauh lebih lega. Enggak ada, gua enggak buka aibnya Bang Randy, enggak ada. Cinta tuh enggak sampai sana. Ya enggak boleh, dosa buka aib. Ya udah kita ngomongin ke depannya aja. Oke. Makasih banget Bang Randy ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tapi kayaknya host juga enak ada lu Bang berdua di sini. Oh iya, gue bisa geser nanti ya. Iya, nanti si narasumber kita bisa ada pandangan antara pandangan lu dan pandangan gua gitu nanti. Iya, bisa nanti next episode lah. Ya, nanti kali-kali hostnya 2 ya. Iya, tapi kadang-kadang nggak bisa jadi karena Bang Randy itu sibuk. Iya, karena kalau lagi bisa kan pasti. Nah, ayo kita. Oke, makasih banget Bang Randy. Siap, sama-sama ya. Sukses. Subscribe channel ini, Stay on Track di Let Riot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay on track. Stay on track.